Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus sahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, jamaah Isya dan Tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah ya, pada malam ke-19 kalau tidak salah ya, ini kita sudah menjalani bulan puasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakannya. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin tidak disampaikan ke bulan Ramadan ini ya. Tentunya kita bersyukur karena kita sebagai orang-orang yang beriman, dari bulan Rajab dan Sa'ban itu kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Sehingga dalam doa-doa selalu kita mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Luar biasa doa ini, artinya sangat dirindukan ya. 2 bulan sebelum Ramadan itu kita sudah berdoa supaya kita ini sampai kepada bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa ya. Sangat istimewa sekali, di mana mungkin perintah-perintah Allah ya tidak ya seringan atau sangat berat ya dibandingkan dengan amal-amalan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini adalah rangkuman amal-amalan yang sangat ya dinanti-nantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena Allah sendiri mengatakan kullu amal ibnu abdan lahu ya, kecuali orang-orang yang berpuasa ya, itu adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Artinya memang sahru Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan, di mana bulan ini ya, kaum muslimin dan muslimat ya, begitu semaraknya di mana-mana ibadah itu dilaksanakan. Begitu semaraknya orang mau berkorban di mana-mana kita melihat. Tentunya dalam bulan Ramadan ini ya, semuanya itu kita lakukan dengan senang hati. Ya, ketika kita mendengar MC tadi mengatakan bahwasanya ada giliran takjil, ya saya yakin ibu-ibu atau bapak-bapak merasakan bahwasanya bukan satu masjid saja, hampir mungkin semua masjid ini nama kita dicantumkan. Ya, coba di bulan-bulan lain. Ya, nama kita dicantumkan untuk bawa mungkin ya untuk orang-orang yang tidak mampu umpama ya, sekali satu hari umpama itu akan komplain itu. Tapi justru bulan Ramadan inilah mungkin ibu merasa, wah masa saya di Masjid Agung ini tidak ada nama saya. Begitu. Kenapa cuma satu kali saja? Ya begitu. Ya, ungkapan yang ada dalam masyarakat kita, saking senangnya orang mau ya, mengamalkan apa yang ia pahami. Karena dalam bulan Ramadan itu ya kita dilatih ya. Dilatih seperti kalau kita mau menjadi perwira mungkin di kepolisian atau di tentara. Ya kita dilatih begitu ketat sehingga nanti kita mendapatkan gelar perwira. Tentunya kita dalam Ramadan ini kita mau mendapat gelar takwa itu sendiri ya. Nah, begitulah gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya Ramadan ini bulan yang betul-betul penuh persiapan. Karena tidak sedikit orang ada yang merasakan bahagia, tapi ada yang merasakan kesempitan.
ya dalam bulan Ramadan ini, umpama anak-anak ya sampai sekolah kita diliburkan ya karena alasan anak-anak lagi berpuasa ya. Banyak toko-toko yang tutup karena alasan berpuasa. Nah, ini tentunya gambaran-gambaran yang kita lihat bahwasanya betul-betul Ramadan ini bulan yang sangat dinanti-nanti untuk melakukan amal-amal soleh yang kita laksanakan. Nah, tentunya dalam penjabaran ya dalam surah Al-Baqarah ini ya 235 tidak salah ya. Itu digambarkan bahwa syahrul Ramadan mengapa begitu dimuliakan? Karena praktek-praktek ya, ibadah dalam Ramadan itu betul-betul ya dijalankan oleh umat muslim. Dan yang kedua adalah unzila fihil Quran. Ya, tanggal 17 Ramadan kemarin kita sudah peringati 17 Ramadan yang bagaimana digambarkan oleh Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu ya luar biasa, tidak ada keraguannya, tidak mengajarkan kebengkokan sedikit pun dalam Al-Quran itu. Ya. Nah, semuanya ini kita yakini bahwasanya Ramadan ini seandainya ya kalau tidak ada bulan Ramadan mungkin Al-Quran itu tidak turun juga mungkin ya. Tapi Allah memilih bulan Ramadan karena di situ bulan Ramadan ya manusia sebagai makhluk ya mempunyai kebutuhan makan dan minum. Tapi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan kebiasaan makan dan minum itu. Tapi sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwasanya Allah menginginkan kita ini sesuatu yang baik. Sehingga sekarang kita melihat atau mendengar orang mengatakan ternyata ya orang berpuasa itu banyak manfaatnya, baik dalam kesehatan apapun dalam pembinaan rohani kita. Bayangkan ketika kita ini dalam keadaan lapar, ya, kita tidak berpikir untuk makan dan minum yang dimana setiap hari, ya mungkin jam 7 kita sudah sebelum ke kantor bekerja kita sudah makan, jam 10, jam 11 dan 12 terus kita makan. Ini di stop semuanya. Karena apa? Allah mau menguji kita. Apa yang kita senangi, Allah mengatakan jangan kamu lakukan ini, ya. Sehingga orang-orang yang mengaku muslim ya tentunya merasakan bahwasanya betul-betul ketika kita melaksanakan puasa ini bukan sesuatu hal yang sulit ya. Sebagaimana digambarkan Allah dalam Al-Quran ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bayangkan Allah menggambarkan dalam satu ayat saja ini ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Faman sayda minkumus sahra falyasum. Jadi ketika Al-Quran diturunkan ini, ya dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya barang siapa yang ada di bulan Ramadan itu falyasum, ya, falyasum, maka berpuasalah kamu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, ya. Jadi barang siapa yang merasa tidak mampu sakit dan dalam perjalanan, maka dia tidak berpuasa, bisa diganti kepada hari yang lain, ya. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi agama itu sebenarnya tidak sulit. Bayangkan kalau secara logika kita disuruh berinfak itu ya. Masa kita punya uang disuruh untuk keluarkan, untuk menginfakkan, untuk memberi makan dan lain sebagainya. Ya, kalau orang-orang lain mengatakan demikian, tapi kalau orang-orang muslim tidak. Pada bulan Ramadan inilah semua orang berbondong-bondong untuk mengeluarkan ya hartanya, untuk menginfakkan hartanya, untuk segala sesuatu yang menjadi modal bagi mereka di yaumil akhir kelak. Nah, inilah yang perlu saya tekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat ini menerangkan begitu detail ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di dalam ayat yang satu ayat saja ini sudah menerangkan begitu banyak hal-hal yang pentingnya dalam bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai ketika kita sakit dalam perjalanan kita tidak puasa, kita tidak menggantinya. Diingatkan kita, walitukmilul iddata. Ya, kita menyempurnakan apa-apa yang menjadi kekurangan kita. Dan yang terakhir ketika kita ini selesai berpuasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bayangkan dalam ayat satu ini mengatakan, kalau kau sudah bisa menjalankan semua proses Ramadan itu, maka bertakbirlah kamu. Ya, maka ketika kita memasuki satu Syawal, tentunya kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besarnya Allah telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan dan berada dalam bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita ini tidak mau kehilangan lagi. Kita berdoa lagi, ya Allah, ya, pertemukanlah aku dalam bulan Ramadan berikutnya.
Padahal ini bulan-bulan yang sangat susah bagi orang-orang yang tidak mengerti. Bayangkan tidak makan dan tidak minum. Ya. Makan pun ketika berpuasa, kita disuruh untuk membatasi diri. Ya. Sehingga dalam hadis dikatakan, farhatan lis-shaim. Farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa rabbih. Jadi bayangkan kesusahan Ramadan itu digambarkan dalam hadis, dia bahagia. Dua kebaikan orang berpuasa. Yang pertama ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua adalah ketika dia bertemu kepada sang penciptanya. Tentunya bagi orang-orang yang berpuasa, kalau kita melihat bagaimana ketika kita berbuka puasa itu, berbondong-bondong kita bersama-sama, cara yang kita temukan di bulan-bulan yang lain. Subhanallah, dalam bulan Ramadan ini, yang kecil, yang besar, yang miskin, yang kaya, semuanya bergabung untuk melaksanakan buka puasa bersama itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, masih ada 14 atau 13 hari ke depan atau 12 hari ke depan, mudah-mudahan kita menyempurnakan apa-apa yang diperintahkan dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Karena dalam hadis dikatakan, kam min shaim laisa lahu min syahni illa al-ju'u wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada yang dapatkan dalam puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jangan sampai kita seperti anak-anak. Alhamdulillah, sudah tidak puasa lagi ini. Ya. Akhirnya seolah mengatakan, jangan lagi puasa. Tapi kalau kita bagi orang-orang yang beriman, insya Allah, aduh, kenapa tidak ada lagi orang berpuasa ya? Kenapa tidak ada lagi berbuka, tidak ada berinfak dan sebagainya? Tentunya hal-hal yang kita lakukan dalam bulan puasa ini tidak sampai di situ saja. Kita praktikkan dalam bulan-bulan yang lain, ya. Kita tidak berhenti berpuasa di Senin Kamis, berinfak, tidak sekedar dalam bulan Ramadan ini. Terus kita berinfak. Karena harta yang kita tinggalkan ini akan ditanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Karena usaha yang kita lakukan di dunia ini setengah mati, tapi kita tidak bawa apa-apa di kemudian hari, maka rugilah kita. Mungkin demikian apa yang sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.